Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi atau tema situasi dan kondisi dia ya, kondisi dan keadaan dia lah ya. Setelah pergi meninggalkan diriku ya. Sekali lagi situasi dan kondisi dia setelah pergi meninggalkan diriku. Oke. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Seperti biasa, yang namanya PA card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak melihat waktu ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya juga boleh. Minggu depan, bulan depan, atau tahun depan juga boleh ya guys ya. Dan sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Dan bagi kalian yang baru saja hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan bagi beberapa orang dari diri kalian yang misalnya hati nurani kalian itu terpanggil untuk melakukan amal donasi ya, walaupun dengan seikhlasnya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan. Nomor WhatsApp saya ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali saja dengan setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan atau lebih cepat dijamah oleh Tuhan. Amin. Oke. Di sini sudah ada 3 kartu ya. 3 kelompok ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Oke. Kalau misalnya masih bingung, pauskan dulu videonya. Masih bingung lagi, ya udah pilih aja ketiga-tiganya ya. Nanti barusan kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Gitu aja. Langsung saya masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dan kita melihat di sini ada Treasure Island ya. Pulau Harta Karun ya. Oke, ini bisa menjadi 2 opsi ya, tergantung nanti penjelasan kartu tarotnya ini mengarah ke arah mana ya. 1 ya, dia menemukan sesuatu yang enak ya di dalam hidup dia ya. Treasure Island, Pulau Harta Karun, ibaratnya seperti Pulau Harta Karun ya. Atau bisa jadi opsi kedua ya, hidupnya ini sedang dalam masa pencarian jati diri ya sekarang ya. Oke, Treasure Island sedang berusaha untuk menemukan Pulau Harta Karun, sedang berusaha untuk ya menaikkan level dan derajat hidup dia. Karena di sini ada seekor penyu ya yang bukannya sudah berlabuh di sebuah pulau gitu kan, tapi masih berada di tengah lautan kayak gitu guys. Jadi bisa jadi ini masih dalam perjalanan ya hidupnya, kayaknya sedang menjalani sebuah adventure ya, atau sedang
melakukan sebuah petualangan untuk menemukan pulau harta karun. Nah, kayak gitu ya. Atau menemukan sebuah kesuksesan lah ya, inti-intinya kayak gitu kan. Dan kita melihat dari kartu tarot ya. Sorry ya, ini masih dalam masa pemulihan ya guys ya. Jadi mungkin tidak akan saya panjang-panjang katakan ya kepada diri kalian. Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers CP and choose card number 1. Bagaimana kondisi dan bagaimana situasi dan kondisi dia setelah meninggalkan, setelah pergi dariku. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Treasure Island, Pulau Harta Karun. Thank you. Sepertinya orang ini agak sedikit materialistik ya, saya lihat ya. Knight of Wands. Nah, ini menggapai harapan dan impian dia dan masih dalam proses ya, ibaratnya masih dalam kerja keras. Knight of Wands. Oke. Seven of Cups. Zodiak Scorpio, karena banyak sekali tanggungan ya, banyak sekali yang dia harapkan, banyak sekali angan-angan dia, impian dia kan. Hidup dia ini kan banyak sekali pengeluaran saya lihat ya. Seven of Cups ya. Di sini ada kartu Ten of Pentacles. Ada kemungkinan kalian berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga atau seseorang yang sudah menikah ya. Dan kalau misalnya dia masih belum menikah ya, saya lihat Ten of Pentacles di sini kan, memang dianya itu sedang ingin mencari kemakmuran ya di dalam hidup dia. Dan ada kartu Nine of Pentacles di sini ya, kebebasan ya. Dan ada kartu Nine of Wands. Ini adalah kayak perasaan insecurity ya, merasa ada yang kurang kan, atau merasa takut juga bisa kan guys kan. Oke. Tapi kalau misalnya ya kalian bertanya ya, apakah orang ini masih ada perasaan cinta kepada kalian? Maka Ten of Pentacles ini mengatakan, iya, dia masih ada perasaan cinta kepada diri kalian. Oke, mungkin kalian hubungannya sudah lama ya, yang terlihat oleh saya di sini ya. Tapi saat ini mau tidak mau ya, dia memilih sebuah kebebasan. Kenapa ya? Karena ya ada angan-angan yang ingin dia gapai. Ada cita-cita yang ingin dia gapai terlebih dahulu, karena Seven of Cups banyak sekali keinginan dia ya. Zodiak yang terkoneksi di sini kan. Ada zodiak Sagittarius, ada zodiak Scorpio dan Virgo, Sagittarius lagi. Maka tidak usah berkecil hati sih, saya lihat ya di sini ya. Lagi pula general reading, energi yang saya bacakan ini untuk banyak orang. Jadi belum tentu kena kepada diri kalian guys. Oke, kalau misalnya nggak kena, nggak cocok, berarti itu yang saya bacakan itu orang lain, bukannya kalian. Nah, kayak gitu aja. Simple ya. Langsung skip ke kartu kelompok yang kedua. Contohnya kayak gitu ya. Yang bijak dikit lah ya. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Treasure Island? Thank you. Dolomite. Oke. Stay strong in your faith ya. Tetaplah kuat di dalam rasa keyakinan kalian. A positive outcome is depend on your keeping a positive mindset ya. Bagaimana masa depan kalian itu semuanya tergantung dari pola pemikiran kalian. Sebagaimana ya legowonya kalian, sebagaimana ikhlasnya kalian ya, dan terus berpikiran yang positif, itulah yang akan mempengaruhi masa depan kalian ini. Contoh-contohnya lah ya guys ya. Oke. Kalau misalnya ya, kalian memiliki suatu keyakinan kalau suatu saat orang ini akan balik lagi kepada diri kalian, maka pikiran kalian akan menarik orang ini beneran datang kembali kepada diri kalian. Oke.
Tapi untuk beberapa orang yang misalnya merasa tidak adil dan tidak bisa terima, udah dia yang meninggalkan diriku kan, kenapa hidupnya itu mesti enak-enak kayak gitu. Saya berharap dia dapat karma, dapat ini, dapat itu kan. Apa yang terjadi nanti ujung-ujungnya kalian yang kena sendiri. Nah kayak gitu, kenanya ke outcome kalian ya guys ya. Ibaratnya kenanya di masa depan kalian guys, kayak gitu. Ya, oke. Dan saya lihat di sini ya, ada rasa capek loh ya. Memang ada rasa capek bagi diri dia ya. Ini ada seseorang yang dibandage ya, kepalanya ya, diperban gitu kan. Simbol dari kayak amsyong ya. Keteteran hidup dia karena apa? Hidupnya ini selalu diisi ya dengan aktivitas yang padat, rutinitas yang padat, dan kesibukan yang padat saya lihat ya. Kenapa kayak gitu ya? Karena niatnya itu sangat banyak. Saya lihat banyak sekali piala kan. Saya mau beli kalung, saya mau beli ini, saya mau beli rumah, saya mau beli motor, saya mau beli mobil. Nah, kayak gitu banyak sekali angan-angan dan cita-cita dia. Dan saya merasakan ya, mungkin kalian bersama dengan orang ini udah agak lama ya guys ya. Kronologisnya di sini ya. Oke. Hubungan kalian ini mungkin ya udah agak lama, dan beberapa orang saya merasakan kayaknya kalian ini udah menikah guys ya, udah sempat berumah tangga, tapi ya rusaknya atau retaknya hubungan kalian ini dikarenakan ya masalah keuangan satu ya. Selain masalah keuangan ya, saya lihat orang ini juga kemarin dia juga tidak serius kepada diri kalian, karena Seven of Cups ini adalah seorang yang player, seorang yang banyak opsi. Seperti satu orang cowok ini di depan cupsnya ini banyak cewek. Nah kayak gitu kan. Seseorang yang berdealing dengan banyak orang. Dan orang ini lebih dominan atau lebih condong kayak keluar masuk hubungan kan. Karena Knight of Wands ini adalah orang yang tidak bisa diam di satu tempat aja. Tidak bisa diam pada satu orang pasangan aja guys. Oke. Sampai pada akhirnya ya, kalau misalnya kalian seorang wanita, ada kemungkinan kalian yang memilih untuk putus ya dari hubungan ini ya guys ya. Kenapa kayak gitu? Karena kalian udah lelah, kalian udah capek menghadapi tingkah dia kan. Kadang-kadang kan selalu dapat berita atau selalu dapat rumor gitu kan, kalau dianya itu kan, aduh, di luaran sana ada berdealing dengan orang lain kan. Esok harinya ada orang lain lagi, esok harinya lagi ada orang kelima lagi, orang keenam lagi, orang ketujuh kayak gitu. Ya, kayaknya lama-lama kalian ini capek sendiri kan, kayak babak belur di dalam menjalani hubungan ini. Kayak ibaratnya kayak amsyong lah ya, menjalani hubungan ini ya guys ya. Dan tidak tertutup kemungkinan ada beberapa orang, saya bisa merasakan kalau orang ini sudah sempat memiliki keluarga juga, saya lihat ya. Oke. Dia sudah sempat kayak menikah kayak, atau sudah memiliki pasangan resmi. Ini yang terasa oleh saya ya. Sehingga ya dia memperlakukan kalian ini on off, dan pada akhirnya dia mesti kembali kepada keluarga dia, karena keluarga dia ibaratnya treasure island ya, atau pulau harta karun, di mana dia mesti kembali ke pulau tersebut untuk istirahat kayak gitu kan guys kan. Dan saya lihat ini hidupnya ini kan ada senangnya, ada positifnya, dan juga ada negatifnya. Saya lihat senangnya itu saya katakan positifnya setelah dia meninggalkan kalian ya. Oke, dia udah bisa bebas bekerja ya, tanpa dikekang oleh kalian, tanpa diikat oleh kalian kan karena selama dia bersama dengan diri kalian ya, dia mesti memberikan waktu kepada kalian. Kalau misalnya chattingan kalian WhatsApp dia tidak balas ya, atau terlambat balas kan, pasti kalian merajuk atau marah-marah kan, kayak gitu kan. Oke. Jadi satu sisi dia ada merasakan, oh ya, dengan cara saya meninggalkan dia ya, sekarang hidup saya udah lebih bebas. Saya bisa mengerjakan apapun yang ingin saya kerjakan tanpa diributin oleh orang. Kayak gitulah ya. Contoh-contohnya ya. Oke. Dan saya lihat ini ada Ten of Pentacles dan ada Nine of Pentacles. Secara materi dan keuangan dia sih saya lihat nggak ada masalah, saya lihat ya. Tapi yang ada masalah, yang tidak baiknya ya di sini ya, Nine of Wands ya. Mungkin ya
nasibnya ini kurang gitu baik ya. Agak dikit apes karena suka bertemu dengan orang yang ibaratnya suka memorotin harta dan uang dia kan. Ketemu teman-teman yang suka memanfaatkan keadaan ekonomi dia kayak kan. Dan Nine of Wands juga ya, ini kayaknya ada masalah ya dengan kesehatan dia juga. Ini yang saya rasakan ya. Karena kepalanya diperban gitu kan, kayaknya ada masalah dengan kesehatan dia. Karena mungkin terlalu capek kayak atau kayak gimana kan. Udah itu Nine of Wands juga kan, perasaan takut dan insecure juga ya guys ya. Luka parah gitu kan guys kan, babak belur gitu kan. Mungkin karena dia ini udah kecapean, karena udah terlalu gila duit, saya lihat orang ini ya. Oke. Dan mungkin ya setelah dia pergi dari diri kalian, situasi dan kondisinya ya, dia ada sedikit mengalami rasa trauma loh, saya lihat di sini ya. Oke. Beberapa orang saya melihat dia kembali kepada keluarga dia sendiri dan dia tidak mau serius menjalani suatu hubungan dengan siapapun. Oke. Karena satu ya, ini ada rasa trauma kan saat bersama dengan kalian kan. Mungkin ada sesuatu dari diri kita ya yang membuat orang ini takut kan, merasa insecure kepada diri kita, sikap dan perbuatan kita ini guys. Oke. Satu sisi juga kan ya, saya juga berusaha untuk ngerti lah ya, kalau misalnya ini di posisi saya ya, saya tidak mau selalu menyalahkan orang lain aja. Saya mesti lihat ke dalam diri saya sendiri, apa yang telah saya lakukan. Kenapa dia merasa insecure kepada diri saya kayak gini kan, takut. Apa selama menjalani hubungan ya, saya suka meributin dia kayak WhatsApp, kalau saya WhatsApp kayak kan, misalnya dia terlambat balas kayak kan, apakah saya langsung merajuk kayak atau langsung marah-marah, kamu lagi di mana? Sedang sama siapa? Tadi kamu makan apa aja? Duduk sama teman, siapa aja teman kamu kan? Apa aja yang kalian omongin? Kadang-kadang ada pasangan yang kayak gitu guys. Makanya ya, kadang-kadang kita mesti sadar kan, kesalahan apa yang mesti kita yang telah kita lakukan kepada seseorang. Karena kebanyakan orang selalu berpikir kalau dirinya berada di pihak yang benar aja dan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain atau kepada pasangannya aja saat masalah itu terjadi guys. Tapi melupakan kalau dirinya ini masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan juga. Nah kayak gitu kan. Dan tidak tertutup kemungkinan, saya yakin nanti di kolom komentar ya, pasti ada orang yang masih sibuk mencari pembenaran juga kan. Oke. Makanya di sini ya, Dolomite, saran dan pesan menghimbau kepada diri kalian, stay strong in your faith ya. Tetaplah kuat di dalam rasa keyakinan kalian, di dalam takdir kalian. Karena hidup kalian ini akan memiliki masa depan yang positif ya. Kalian tidak akan kalah dengan orang yang satu ini. Dan a positive outcome ya, masa depan yang positif ke depannya tergantung dari mana tergantung dari ya, kayak gimana mindsetnya kalian, kayak gimana cara berpikirnya kalian. Oke? Ya, cara berpikir yang ikhlas kayak, cara berpikir yang legowo kayak kan, atau cara berpikir yang agak terbuka dikit, tidak akan menyalahkan orang lain kayak. Nah, niscaya ya Dolomite ya, akan ada masa depan yang sangat indah banget loh ya. Ini warna pink ya, akan ada masa depan yang ibaratnya kayak berbunga-bunga banget ya bagi diri kalian ya guys ya. Oke, jadi kalian disuruh ya, tetaplah menjaga pikiran yang positif ya. Mau kayak gimana pun dia ya, doakanlah yang terbaik ya. Saat kalian mendoakan yang terbaik bagi orang, itu sama dengan seperti kalian sudah mendoakan diri kalian sendiri juga. Kalian akan dapat hal baiknya juga. Tapi saat kita mendoakan yang buruk bagi orang ya, itu sama dengan kita mendoakan hal yang buruk bagi diri kita sendiri juga. Nanti yang buruk itu terjadi pada si orang itu ya, dan hal buruk itu juga akan terbagi kepada diri kita juga, karena kita yang mengucapkannya, kita yang menyumpahi orang tersebut, kita yang mendoakan orang tersebut. Nah jadi terbagi kepada diri kita. Jadi ibaratnya kartu ini ditekankan lah ya kepada kalian, apapun itu ya, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kalian, tetaplah legowo, tetaplah ikhlas ya. Oke. Dan tetap berpikiran yang positif ya. Tidak usah pikirin orang yang satu ini, kalau udah tahu dia baik-baik aja di sana kan,
acuhkan aja, biarin aja. Tinggal kalian pikirkan bagaimana nasib dan kehidupan kalian ini. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ke pertama ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua, peace, kedamaian ya. Ini juga ada dua opsi yang kebaca oleh saya ya guys ya. Peace, kedamaian ya. Bisa jadi ya, situasi dan kondisi dia setelah pergi meninggalkanku atau pergi meninggalkan kalian, dia merasakan kedamaian. Tidak usah diributin oleh kalian lagi kan. Hidupnya ini jauh lebih tenang, tidak usah memberikan perhatian lagi kepada kalian, tidak usah di WhatsApp lagi oleh kalian ya, diribut-ributin, dicemburuin oleh kalian lagi. Tapi satu sisi ini juga ada makna yang negatif guys ya. Peace bisa jadi hidupnya itu penuh dengan keributan dan dia sedang mencari kedamaian di dalam hidup dia, kayak gitu. Tergantung kartu tarotnya ini menjelaskan lebih ke arah mana, lebih ke arah opsi yang satu atau lebih ke arah yang opsi yang kedua. Nah kayak gitu ya guys ya. Oke. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Bagaimana situasi dan kondisi dia setelah meninggalkan diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu peace. Thank you. Knight of Swords. Ini simbol dari berjuang juga loh ya. Memperjuangkan sesuatu ya. King of Swords. Ini logika ya. Atau membuat sebuah keputusan ya. Oke. Ada keputusan besar yang ingin dia lakukan ya, saya lihat ya. Four of Wands. Oke, ini ada sangkut pautnya dengan keluarga, rumah tangga atau pernikahan di sini atau berkomitmen yang serius. The Magician di sini ya. Kreativitas ya. Six of Cups. Oh, saya udah ngerti sekarang ya. Ya. Ini lebih mengarah ke peace, damai ya. Dia ingin minta damai kepada diri kalian, situasi dan kondisi dia ya. Dia ingin minta damai ya. Setelah dia pergi dari diri kalian, dia barusan King of Swords ya, introspeksi diri. Ya, setelah dia introspeksi diri, dia barusan merasa yakin komitmen dia yang kuat bersama dengan diri kalian. Dan saya lihat ada kartu The Magician di sini. Barusan dia ingin membuat effort atau mengupayakan dengan cara-cara yang kreatif untuk Six of Cups ya, untuk datang ya, rekonsiliasi lagi kepada diri kalian. Kenapa kayak gitu? Karena setiap hari, setiap malam dia selalu mengenang ya, memori-memori indah akan diri kalian yang membuat kemarin itu dia masih belum begitu cinta kepada diri kalian, membuat cintanya itu malahan jadi tambah semakin kuat. Nah kayak gitu ya. Kalau dia tidak meninggalkan kalian, dia tidak akan sadar, dia tidak akan introspeksi diri. Makanya peace di sini ya, kedamaian ya. Dia ingin menciptakan nuansa harmonis ya, atau nuansa damai. Ibaratnya dia mau minta damai lah ya dengan diri kalian ya guys ya. Oke. Ada kemungkinan dia akan datang lagi loh kepada kalian ini ya, untuk kartu kelompok yang kedua ini ya. Karena dia udah introspeksi diri dan hari ini dia udah berkembang menjadi King of Swords dari Knight of Swords kan. Kemarin dia hanya menggunakan logika, hari ini dia udah introspeksi diri, berubah jadi versi terbaik yang benar-benar serius. Nah kayak gitu ya. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya zodiak Gemini, zodiak Aquarius, zodiak Aries, zodiak Gemini dan Virgo dan Scorpio. Heavenly God and Universe. Kalau buat saya sih ini bagus ya guys ya. Oke, Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number
2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu peace? Thank you. Turquoise. Turquoise ini adalah batu pirus ya guys ya. Batu pirus itu adalah simbol dari cakra tenggorokan. Itu kejujuran ya. Speak up the truth ya. Spiritual path ya, jalan spiritual, your true belief ya. Keyakinan Anda yang sesungguhnya ya. Are becoming clearer to you ya. Apapun yang kalian yakini akan kembali lagi kepada diri kalian, which from you to make necessary life change ya. Pentingnya membuat sebuah perubahan hidup. Di kartu ini tidak dikatakan kalian, tidak disuruh kalian mesti menerima dia lagi atau tidak, tapi keputusan itu tetap ada di tangan kalian. Cuman kalau misalnya orang ini kembali ya, cobalah untuk speak up the truth ya, dengan cakra tenggorokan kan. Ungkapkan sesuatu yang jujur dari diri kalian. Kalau bisa terima, kalian terima. Kalau tidak bisa terima, ya udah, katakan aja maaf, saya tidak bisa menerima diri kamu lagi. Nah, kayak gitu ya. Pintu hati saya sudah tertutup. Udah saya tutup, saya gembok lagi untuk diri kamu. Udah saya krengkengin lagi, udah saya rantai lagi buat diri kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi, nehi. Nah, kayak gitu. Sorry. Hanya bercanda aja ya guys ya. Oke. Saya ceritakan dulu kronologisnya ya guys ya. Kalian berdealing dengan seseorang yang childish ya guys. Kemarin ya. Udah itu beberapa orang dari diri kalian berdealing dengan seorang yang kayak ular berbisa guys. Oke. Tutur katanya itu penuh dengan manipulatif, penuh dengan penipuan, saya lihat kan. Oke. Dan orang ini kemarin saya lihat ada Knight of Swords dan King of Swords sering melakukan kekerasan kepada diri kalian. Kekerasannya itu berupa ya, ada beberapa orang yang Knight of Swords ya mendapatkan kayak kekerasan berupa tindakan, perlakuan, berupa kayak kekerasan fisik. Tapi ada beberapa orang lagi King of Swords. King of Swords ini kalau udah ngomong ya, tutur katanya itu dingin kali, ketus kali, sentimen kali. Beberapa orang ada kemungkinan kalian sering dimaki-maki ya oleh diri dia, saya lihat. Oke? Sering dimaki oleh diri dia kan, diomelin kan. Baik kalian tidak bersalah sekalipun kan, dimarah-marahin oleh dia terus kan. Dia memperlakukan kalian itu seolah-olah kalian itu kayak pembantu dia guys ya, kayak babu dia. Kayak gitu ya. Sering-sering kan asal ketemu kan marah-marah aja terus kan kerja dia kan, karena energinya kemarin kalian berdealing dengan orang yang dominan. Saya lihat dominannya itu ya udah dari kata-kata kan, perbuatannya juga dominan kepada diri kalian. Tidak pantas. Oke. Tidak pantas ya. Kalau misalnya dia seorang pria kan guys kan, memperlakukan kalian seorang wanita dengan sangat kasar banget kan, itu tidak pantas banget saya lihat ya. Oke. Tapi ya, setelah dia pergi dari diri kalian ya, saya lihat ini kalau dia pergi dariku kan, berarti dia yang meninggalkan kalian, bukan kalian yang meninggalkan diri dia guys. Oke. Setelah dia pergi dari kalian, dia barusan introspeksi diri kan, barusan menganggap, oh rupanya kalian itu orang yang begitu berharga kayak gitu ya. Saat kalian itu masih ada, dia tidak bisa menghargai kalian. Saat dia udah pergi ya, dia yang udah meninggalkan kalian, dia yang barusan ibaratnya kayak tahu rasa sendiri. Makanya King of Swords ya, King of Swords juga orang yang sudah introspeksi diri ya, orang yang sudah berubah menjadi bijaksana meskipun tutur katanya itu agak ketus kan guys kan. Oke, tapi ini orang yang sudah bijaksana di dalam pikiran, di mana dia akan bersikap dan perilaku adil ya. Oke, karena dia itu udah introspeksi diri, dia itu udah ngaca kan. Kesalahan apa yang pernah dia perbuat kemarin-kemarin itu dia udah sadar. Dan ada kemungkinan sampingnya itu ada Knight of Swords ya. Dia akan datang lagi loh kepada diri kalian. Ini yang terlihat oleh saya, dia akan datang lagi. Dan datang laginya ya, ini ada Four of Wands dengan jauh lebih serius ya.
memperlakukan kalian dengan jauh lebih adil. Saya lihat ya. Saya lihat di sini apapun yang kalian minta, ada kemungkinan dia akan kabulkan, dia berikan kepada diri kalian, guys. Oke? Karena memang niatnya ini peace. Dia tidak mau bermusuhan dengan kalian, dia maunya damai. Oke lah, saya minta damai. Saya udah ngerti ya hari ini ya. Saya udah introspeksi diri, saya udah kontemplasi, saya udah ngaca kan. Saya bersalah kemarin. Saya ngaku deh, saya jujur deh kepada kepada kamu ya. Saya udah bersalah. Dan sekarang niat saya begitu kuat. Saya datang kepada kamu. Saya ingin minta maaf. Saya ingin minta ya kesempatan untuk rekonsiliasi lagi. Six of Cups ya. Kenapa kayak gitu? Di samping saya udah introspeksi diri, kontemplasi dan ngaca ya. Saya juga ya selalu mengenang diri kamu saat saya tidak bersama dengan kamu ya. Kamu selalu ada di dalam pikiran saya. Dan sekarang katakan, The Magician, apa yang mesti saya lakukan untuk diri kamu supaya kamu bisa terima saya lagi, karena saya ingin damai dengan diri kamu. Peace ya. Oke? Saya tidak ingin kehilangan kamu ya. Tapi setidaknya kalau kamu tidak bisa menerima saya ya, untuk kembali lagi menjalani sebuah hubungan, ya kita berteman aja juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita jangan sampai ya bermusuhan aja. Saya nggak mau, saya nggak kuat. Nah kayak gitu contoh-contohnya ya guys ya. Izinkan saya untuk datang silaturahmi. Saya lihat ada kemungkinan dia datang ya, karena Magician dan Six of Cups ini kan ada seseorang yang memberikan piala bunga kan. Ada kemungkinan ini cara-cara kreatif dia untuk mengambil hati kalian. Mungkin datang kan, tiba-tiba kasih kalian oleh-oleh kayak kan, kasih kalian sesuatu kayak doa-doa aja kan. Semoga yang dia kasih itu iPhone kan, mobil, kalian dikasih apartemen kan? Atau kayak gimana. Sorry ya bercanda ya guys ya. Jangan cuma kasih bunga aja kan, apalagi bunganya itu bunga tai ayam kayak. Kalau nggak bunga tai ayam, bunga bangkai kayak. Oh sorry ya, sorry Dorimori. Nah kayak gitu kan guys kan. Mau kasih bunga ya, bunga bangkai, bunga deposito kayak. Nah kayak gitu. Bercanda ya guys ya. Oke. Ada yang pastinya akan ada sesuatu yang akan dia berikan loh ya kepada diri kalian guys, untuk memperbaiki hubungan ini. Pertanda kalau niat dia itu tulus, kalau dia udah sadar, dia itu udah tobat. Nah kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Oke, ini situasi dan kondisi dia adalah sedang dalam planning ya, sedang dalam perencanaan, mengatur ya ide-ide yang kreatif ya, gimana caranya supaya dia bisa kembali lagi kepada kalian, karena bersama kalian dia mendapatkan peace, kedamaian. Nah kayak gitu ya situasi dan kondisi dia ya. Dia ingin kembali lagi ke masa-masa damai ya. Dan sekarang turquoise di sini seperti yang tadi saya katakan ya. Kalian disuruh lah ya untuk membuat sebuah perubahan dulu di dalam kehidupan kalian. Dan ada kemungkinan kalian disuruh untuk ya siap-siap ya, orang ini akan datang. Jadi buatlah perubahan pada diri kalian. Perubahan dari cara berbusana, cara berpakaian, cara dandan kalian supaya jangan kayak badut gitu. Sorry ya guys ya. Oke. Cara kalian kan berdandan kan, tingkah kalian itu tuh tampakkan yang lebih profesional dikit, lebih tenang dikit ya. Kalau misalnya kalian itu kemarin orangnya gerasak-gerusuk, suka emosional, suka nangis-nangis gitu kan. Hari ini tunjukkan perubahan kalian berubah jadi orang yang kuat untuk menyambut orang yang satu ini kembali. Supaya apa? Supaya dia makin menyesal meninggalkan diri kalian guys. Percantik diri kalian kayak ke salon, kayak sauna, kayak spa, kayak pedicure, kayak manicure kayak kan. Oke? Kuku kalian itu dicat, dipasang kuku palsu hingga panjangnya 10 cm gitu kan. Begitu datang cakar kayak gitu. Sorry, hanya bercanda aja kan guys kan. Oke? Kayak gitulah contoh-contohnya. Buatlah perubahan di dalam kehidupan kalian, di dalam diri kalian juga, cara berpikir kalian supaya tampak lebih profesional. Supaya kalian terkesan, kalian ini tidak sama lagi seperti kemarin itu. Guys, ngerti kan guys? Oke, jangan tunjukkan kalian dengan pakaian yang compang-camping, kayak urak-urakan, kayak pakai sandal jepit, kayak jangan kayak gitu guys. Berarti kalian ini masih berubah, masih kayak kemarin-kemarin itu, masih sama.
Jadi ya, nanti orang itu kalau lihat kalian itu masih belum berubah ya, nanti dia enggak bakalan nyesal meninggalkan diri kalian. Nah, ini saran ini kan demi kebaikan kalian kan guys kan, supaya orang yang satu ini menyesal, tapi tidak disuruh kalian mau kembali lagi atau tidak. Kan? Itu kan urusan kalian sendiri. Your true belief lah ya, keyakinan Anda yang sesungguhnya become clearer ya. Ada beberapa orang mungkin masih mengharapkan orang yang satu ini ya guys ya. Kalian masih percaya kalau orang ini akan kembali kepada diri kalian, maka kepercayaan kalian, keyakinan kalian ini akan menjadi kenyataan dan akan memberikan kejelasan ke dalam kehidupan kalian. Beneran orang ini akan kembali lagi kepada diri kalian guys. Dia akan kembali lagi dengan versi terbaik dari diri dia. Sekarang tinggal kalian tunjukkan potensi kalian ini di mana kan guys kan. Giliran kalian yang kayak menunjukkan sampai di mana juga perubahan kalian ini. Yang kemarin dia sempat komplain kan, ini tidak benar, itu tidak benar. Sekarang kalian bisa buktikan nggak kalau kalian ini udah berubah ya, udah jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng, udah facial belum, udah luluran belum, nah kayak gitu kan. Oke. Jadi siap-siap aja deh ya. Dan turquoise juga kan, cakra tenggorokan kan. Kalau bisa kalian terima, ya terima aja. Kalau tidak bisa kalian terima, katakan langsung, nggak perlu malu-malu sama orang yang satu ini guys. Oke? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini berhubung, karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga, mending. Mending ini adalah perbaikan ya. Oke? Dari satu kartu ini sudah tampak sangat jelas ya. Situasi dan kondisi dia setelah pergi meninggalkan diri kalian ya, sepertinya ada sesuatu yang rusak di dalam hidup dia ya. Ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang ibaratnya orang ini, sorry to say ya, saya tidak tahu mesti menggunakan kosakata apa yang cocok kan untuk menggambarkan kepada diri kalian guys ya. Mungkin kosakata saya ini agak terbatas guys, jadi saya harap maklum ya. Bukan niat saya untuk ngomong yang kasar gitu kan guys kan. Ada kemungkinan orang ini kena musibah loh. Saya lihat ya, ada kemungkinan. Saya bukan ingin mendoakan seseorang ya guys ya. Oke, tapi ya, saya tidak tahu dengan kosakata apa kan untuk menggambarkannya. Ada kemungkinan hidup orang ini kena musibah. Dan sekarang mending ya, dia mesti melakukan perbaikan atas musibah yang menimpa diri dia itu. Dan musibah yang menimpa dia itu ya, mungkin ada sesuatu yang rusak di dalam hidup dia kayak, atau dia kehilangan suatu barang yang berharga kayak. Oke? Dimana sekarang dia mesti perbaikin lagi, dia mesti cari lagi kayak gitu. Ngerti kan guys kan? Bisa jadi perbaikan ini ya, ini juga sebuah rekonsiliasi juga saya lihat ya. Bisa jadi ya, situasi dan kondisi dia ingin rekonsiliasi lagi atau membuat perbaikan hubungan bersama dengan diri kalian lagi. Saya lihat situasi dan kondisinya kayak gitulah ya. Oke, kita lihat penjelasan kartu tarot ini mengarah ke arah mana. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 3. Bagaimana situasi dan kondisi dia setelah pergi dari diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu mending. Mending, bukan mending ya. Kalau mending itu kan mendingan kan guys kan. Thank you, oke? Three of Pentacles, the Hermit. Ini juga sejenis kontemplasi ya. Orang yang sudah menyendiri kan di tengah kegelapan kan, mencari setitik cahaya terang kan, untuk menyadarkan dirinya sendiri atas kemarin apa yang dia lakukan kepada diri kita. Karena kemarin saya melihat ya, ada kemungkinan orang ini pernah menghadirkan pihak ketiga ya ke dalam hubungan kalian ini kan. Queen of Cups ya, orang ini pernah melukai hati kalian kan, membuat kalian galau ya. Padahal beberapa orang dari diri kalian ya,
kalian itu cinta banget kepada diri dia. Dan ada kartu Five of Wands ya, di sini dikatakan kan sewaktu kehadiran ya pihak ketiga ini terbongkar, sempat terjadi sebuah keributan ya antara kalian dengan orang yang satu ini kan, di mana kalian merasa kecewa karena terluka oleh sikap dan perbuatan dia menghadirkan pihak ketiga tersebut ya, membuat kalian ini jadi ribut kan, meminta tanggung jawab dia, meminta klarifikasi dari diri si doi itu, sehingga ya akibatnya apa yang terjadi kan, Temperance ya, hubungan kalian ini jadi tidak seimbang karena cekcok terus kan, sampai pada akhirnya orang ini ya meninggalkan kalian. Dan kalian mungkin beberapa orang, Queen of Cups ya, mungkin masih ada memendam perasaan kepada orang yang satu ini dan masih belum bisa terima kalau orang ini pergi meninggalkan diri kalian, guys. Oke? Zodiak yang terkoneksi di sini, saya melihat adanya zodiak Capricorn, zodiak Virgo, zodiak Cancer ya, ada zodiak Leo dan zodiak Sagittarius. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu mending? Thank you. Di sini ada kartu Angelite. Ini batu kristal ya, Angelite, spiritual and religious community. Oke, antara kalian dengan orang yang satu ini memiliki ikatan spiritual loh, saya lihat ya. Join with like-minded people for friendship and increase spiritual growth. Tambahkan perkembangan spiritual kalian ini. Kalian disuruh ya, ini ya, sebenarnya posisi kalian di kartu yang ketiga ini, kalau kalian mau balas dendam itu gampang sih ya, dengan cara yang spiritual. Kalian nggak perlu cari orang pintar, guys, karena orang ini ada kemungkinan ya memiliki hubungan spiritual ya, koneksi spiritual dengan diri kalian. Kalau kalian tahu cara menggunakan spiritual tersebut ya, maka dengan mudah kalian bisa merongrong ya pikiran dan batin orang yang satu ini, guys. Tapi untuk masalah kayak gini, sorry to say ya, saya tidak mau mengajarkannya kepada diri kalian ya, karena saya tidak setuju ya dengan orang yang suka balas dendam. Saya nggak suka orang-orang kayak gitu. Jadi saya tidak mau mengajarkan hal kayak gini pada orang-orang ya, guys ya. Tapi di sini dikatakan, saya hanya bisa mengatakan antara kalian dengan orang yang satu ini memiliki koneksi spiritual kayak gitu, koneksi alam bawah sadar ya, guys ya. Oke. Dan spiritual or religious community ya. Dan di sini ya saya merasakan tadi kronologisnya sudah saya ceritakan ya, guys ya. Dan Three of Pentacles sekarang saya katakan situasi dan kondisi dia sedang berusaha menjadi versi yang terbaik. Saat ini dia sedang berusaha untuk melakukan sebuah perbaikan diri ya, atau ya, ini tidak sama kayak kartu kelompok yang kedua. Kalau kartu kelompok yang kedua itu kan orang yang sudah selesai introspeksi diri. Tapi untuk kartu kelompok yang ketiga, ini masih dalam proses-proses orang yang memperbaiki dirinya sendiri. Dan Three of Pentacles saya lihat situasi dan kondisi dia sedang bekerja keras menggunakan cara-cara kreatif dia ya, untuk cari nafkah, untuk cari duit kayak kan. Saya lihat ya di sini ya, Three of Pentacles ya, dia sedang ingin menciptakan sesuatu. Dia sedang merencanakan untuk bisa menciptakan sesuatu yang ada kemungkinan bisa menarik ya perhatian kalian ini. Oke, gimana supaya kalian bisa tertarik lagi kepada diri dia, karena di dalam hati dia juga udah merasakan kalau beberapa orang dari diri kalian mungkin dengan berat hati, dengan amat sangat terpaksa sudah mengikhlaskan diri dia. Kayak gitulah ya. Meskipun ada rasa galau pada diri kalian ya, tapi kalian paksakan diri untuk mengikhlaskan orang yang satu ini. Oke? Dan dia yang udah tahu kayak gitu kan, dia itu sedih. Dan Queen of Cups ya, udah sedih satu sisi ya, dia juga merasa malu kepada diri kalian. Kenapa kayak gitu ya? Beberapa orang dari diri kalian saya merasakan malahan setelah dia pergi dari kehidupan kalian ini yang naik ya derajatnya ya, kehidupan kalian ini yang ibaratnya kayak gimana ya, meningkat ya, berada di atas dia lagi kan. Dia udah jadi minder, dia udah jadi malu kan.
galau, malu, minder kan, Queen of Cups kan. Oke. Berubah jadi orang yang sensitif, orang yang sensi banget. Karena apa? Dia itu udah konflik batin. Saya lihat Five of Wands ya, dia udah konflik batin. Batinnya itu udah kayak tidak seimbang. Saya lihat ya, Temperance ya, batinnya itu kayak udah oleng-oleng kan. Makanya di sini ada kartu mending ya. Dia harus melakukan perbaikan pada diri dia, pada kehidupan dia, pada keuangan dia, semua aspek ya. Mesti dia perubahin menjadi lebih baik. Karena sekarang kondisi kalian ini sudah berada di atas dia. Malu dong. Nah, kayak gitu kan. Queen of Cups kan. Malahan dia udah berubah jadi malu kepada diri kalian. Jadi kalian nggak perlu malu ya kepada orang yang satu ini ya guys ya. Biarpun dia yang pergi dari kalian kan. Tapi yang seharusnya malu itu adalah diri dianya sendiri, bukan kalian, saya lihat. Oke. Sekali lagi ya, saya mengatakan ya, dia berusaha untuk menyeimbangkan hati dan pikiran dia ya. Karena hati dan pikiran dia ini sedang dalam kacau balau. Sedang dalam kayak bacok-bacokan kan. Kayak baku hantam gitu kan. Di dalam pikiran dia itu sedang penuh dengan konflik kan. Penuh dengan konfliknya itu karena apa? Karena satu ya, kesalahan yang pernah dia lakukan menghadirkan orang ketiga ya. Oke, tidak bisa memberikan kejelasan di dalam hubungan ya. Kesalahan yang membuat kalian ini patah hati, sedih kan, membuat dia itu jadi malu, jadi minder, jadi merasa tidak percaya diri. Jadi dia mesti perubahin segala sesuatu yang ada pada diri dia, baik secara eksternal ataupun internal dia, mesti dia mending kayak gitu. Diperbaiki dulu. Dan sekarang ini dia sedang dalam proses kondisi dan situasi dia. Oke? Sedang dalam proses perbaikan diri ya lah ya. Saya lihat ada kemungkinan ini ke depannya Five of Wands, orang ini akan hadir lagi untuk memperjuangkan kalian, baik jatuh atau bangun ya, dia akan perjuangkan kalian lagi, saya lihat. Oke? Dan sedangkan saat ini ya di sana aja kan dia sibuk ya mencari berita tentang diri kalian kepada orang-orang yang mengenal diri kalian. Halo, kamu kenal si Doi nggak? Kamu tahu nggak dia itu sekarang udah kayak gimana? Kabarnya itu gimana? Sekarang dia sama siapa aja? Hidupnya ini kayak gimana? Dia kerja di mana aja? Nah kayak gitu. Dia masih mencari informasi ya tentang diri kalian ya, karena dua kartu ini kan guys kan. Oke. Tapi kalau saya bilang sih ini ya perbaikan ya. Perbaikan, dia sedang melakukan perbaikan pada dirinya sendiri. Dan untuk memperbaiki hubungan ini, itu yang sedang dia pikirkan, situasi dan kondisi dia ya guys ya. Ingin melakukan perbaikan, semacam rekonsiliasi lah ya, damai lagi kan. Makanya di sini spiritual or religious community ya, join with like-minded people for friendship. Kalian disuruh kembangkan koneksi pergaulan kalian, tapi koneksi pergaulan kalian dihimbau ya, atau disarankan kepada kalian, bergaullah dengan orang-orang yang memiliki spiritual. Jangan dengan orang yang suka ya pergi nge-mall kayak belanja kayak atau kayak gimana kan. Tapi bergaullah ya dengan orang yang religius kayak penuh iman kayak kan. Oke? Kalian disuruh kayak gitu. Kenapa ya? Karena kalian butuh ya meningkatkan ya kualitas dari spiritual kalian. Antara kalian dengan orang yang satu ini ya memiliki koneksi spiritual. Semakin meningkatnya koneksi spiritual kalian, ada kemungkinan ya doa kalian ini akan lebih cepat terwujud, akan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Kayak gitu. Baik doa kalian itu berupa apapun ya, selama itu yang positif aja ya guys ya. Jangan yang negatif kan kepada orang kan guys kan. Akan sangat cepat ya dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kalian disuruh perdalam lah ya spiritual kalian ini. Karena ini juga bisa membantu kehidupan kalian ini untuk lebih cepat berubah, dan kehidupan orang yang satu ini lebih cepat mendapatkan hidayah. Nah kayak gitu guys. Ngerti kan? Perdalam lah ya spiritual kalian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya.
Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.